Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Hayati Prosperity, kelas 11 TKJ 1 absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang standar komunikasi data. Standar komunikasi data. A. Perbedaan OSI dan TCP atau IP. 1. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer, sedangkan TCP atau IP layer adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. 2. OSI layer mempunyai 7 buah layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sedangkan TCP atau IP layer mempunyai 5 buah layer, yaitu application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. 3. Perkembangan OSI layer standar, sedangkan perkembangan TCP atau IP tidak standar. 4. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP atau IP layer mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. B. Penjelasan 7 layer OSI. 1. Application layer berfungsi sebagai perantara antara aplikasi user interface dan jaringan, mengatur akses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. 2. Presentation layer berfungsi sebagai mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol dalam layer ini adalah redirector software seperti layanan workstation. 3. Session layer mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Protokol dalam layer ini adalah NetBIOS. 4. Transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol dalam layer ini adalah UDP dan TCP. 5. Network layer mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing hingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Protokol pada layer ini adalah IP. 6. Data link layer menunjukkan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol pada layer ini adalah CSMA atau CD dan CSMA atau CA. 7. Physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Protokol pada layer ini adalah repeater, HUB, dan network card. Penjelasan 5 layer TCP atau IP. 1. Application layer berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Protokol dalam layer ini adalah SMTP, FTP, dan HTTP. 2. Transport layer berfungsi sebagai pengiriman data host to host, 2 host, serta menyediakan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan data. 3. Network layer berfungsi sebagai penyampaian paket data ke alamat yang tepat, menentukan alamat hardware dari komputer yang sama, serta pelaporan dalam kegagalan pengiriman data. Protokol pada layer ini adalah IP, ARP, dan AICMP. 4. Data link layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP serta melakukan
deteksi dan koneksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. 5. Physical layer. Sebagaimana sarana sistem pengiriman data ke device yang terhubung ke jaringan serta ke jaringan sebagai media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. C. Definisi UDP. UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol, yaitu salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal, unreliable tanpa koneksi connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. Melalui UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme minimalis komunikasi data semacam DNS, HTTP, HDCP, dan RIP. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.